Sini biar saya kasih tahu caranya. Ini ya peralatannya ya, transmitter UHF. Ini transmitter UHF. Ya. Nih. Terus habis gitu apa lagi? Plug-in unit. Nah, ini plug-in unitnya kan ini power supply ya. Power supply-nya, ini transmitternya, sistem manajemen dan aksesoris ini nanti sistem apa ya? Transmisinya. Ya. Terus bebannya ini ada beban, kalau open ini terbuka di sini ya. Kalau yang beban ini beban resistor nanti dipasang gini ya. Kemudian ini beban short ya. Nanti kita ikutin prosedurnya di sini ya. Pertama kita isi nih tabel yang pertama ya. Tabel pertama ini adalah tabel apa ini? Tegangan ya, tabel tegangan. Jadi nanti kalau tabel tegangan itu ini gini, kalau ini untuk arus, ini untuk tegangan. Jadi nanti ini masangnya gini ya, ini jangan dinyalain dulu. Oke, nah terus habis gitu ini tolong bisa dinyalain, dipasang yang ini ya. Nah terus nanti gini, jadi nanti kalian di sini, ini untuk ini jaraknya, ini untuk arus, ini untuk tegangan. Nah sekarang kalau yang ini untuk mengukur tegangan, jadi nanti kalian geser dari sini, digeser pelan-pelan, ya sampai nyalanya terang. Ya. Nah ini cari nyala yang paling terang. Ya. Nanti dia akan meredup lagi atau enggak? Terus nanti terang lagi. Nah. Ini kondisi bebannya open. Jadi nanti pada saat terang itu yang node pertama, node kedua, node ketiga dan seterusnya ya. Nanti baru dicatat ininya. Saya ulang ya. Dari sini. Ini digeser pelan-pelan, terus dicari nyala yang paling terang. Nah, terang di sana, ini berarti mau redup, berarti yang di sini ya, kurang lebih di sini. Kalau ini yang kalian anggap ini paling terang, ini yang pertama ya, yang N pertama. Nah ini di jaraknya berapa, diukur jaraknya dari sini ke sini. Ya, terus nanti laluin sampai batas akhir sana ya. Nah ini nanti dia akan terang lagi. Kalau pada saat dia mau redup berarti dia nyala yang paling terang ya. Nah kebetulan tadi di sini kurang lebih di situ. Itu yang N yang kedua dan seterusnya. Oke, paham? Paham ya? Itu tegangannya. Oke. Terus habis gitu apalagi? Bebannya kan dirubah tegangan itu. Nah, ini nanti di sini prosedurnya diikutin. Nanti kalau ini yang berlaku di sini untuk tegangan itu nanti ada nyala terang, terus padam, terang, padam itu untuk short sama open gini sama short. Sama ini yang short ya, satu aja. Ini short, beban short ya. Nah ini kondisi beban open sama short ini, terutama short ini nggak boleh lama-lama karena kalau dihubung singkat ini dia akan kembali ke sumber. Nah sumber ini bisa panas. Nah aplikasinya nggak boleh kalau ada sampai sumber yang dipancarkan itu kemudian kembali lagi. Jadi ambil datanya secepat-cepatnya. Nah ini ada data juga. Ya, ada data yang tadi itu kita geser, data terang tadi itu, terus padam, terang lagi, padam lagi dan seterusnya. Ini pada saat tegangan kondisi apa namanya open sama short itu ada apa nyala atau nyala dan padam, nyala padam, nyala padam.
Oke ya. Tapi kalau nanti bebannya ini kita bandingkan sama bebannya match resistansi, ini bisa jadi nyala semua. Nah, ini kita kasih ini. Bisa jadi ini nyala semua. Ini mulai nyala. Terus ya, nggak padam-padam sampai akhir. Atau kebalikan dengan arusnya. Ya. Jadi ini kan nggak padam. Ini terusnya. Walaupun redup gini, tapi kan dia nggak padam, nggak madamnya seperti yang tadi itu ya. Oke. Ini untuk yang beban resistansi atau beban match. Nah, terus kemudian ini untuk tegangan. Untuk arus sama. Jadi saya lepas dulu. Seperti sama tadi beban open dulu. Nah, ini arus. Kalau arus ini, nah ini sebenarnya itu ini kan susah-susah gampang ya. Artinya kalau arus ini gini ditumpangi. Susahnya gampang itu apa? Kalau pas digeser seharusnya dia nyala, tapi di sini mati. Jadi harus dikondisikan ini harus bagus nantanya. Nah ini sama, ini digeser nih. Ini arus ini yang susah. Kadang-kadang sampai sana nggak nyala-nyala. Nah, ini yang kadang-kadang nyala. Nah ini nyala ya. Nah, nanti ini berkebalikan dengan apa, tegangan tadi. Kalau tegangannya nyala, arusnya mati. Kalau arusnya nyala, tegangannya mati. Berkebalikan. Nanti ini gambarnya seperti ini yang ada di sini nanti ini ya di modulmu ya, ini seperti ini. Nanti kalau ini apa? Ini U ini tegangan ya. Kalau tegangannya nyala, harusnya mati di sini. Atau sebaliknya, kalau I-nya ini arusnya nyala, tegangannya yang mati. Gitu. Jadi ritmenya seperti itu. Tinggal nanti kalian lihat teorinya. Ini seperti itu. Nah, jadi nanti beban ini apa namanya, open sama short ini juga data arus juga sama. Ada nyala, ada padam nyala, padam nyala, padam. Tapi kalau beban ini, beban apa? Match atau kasih resistansi ini bisa jadi mati semua arusnya dari awal sampai sini. Geser. Ya, nggak nyala ya. Sini nggak nyala. Tapi tegangannya nyala semua. Ya, jadi kalau beban match atau resistansi itu tegangannya bisa jadi nyala semua, nggak padam, nggak nyala, nggak padam itu. Terus arusnya berkebalikannya. Nah, kalau tegangannya nyala, arusnya yang begitu. Untuk khusus beban match. Kalau beban yang tadi open sama short ada data semua, baik padam maupun nyala. Ya, itu gitu. Ini yang tadi belum dicoba Pak, ini short. Arus open, arus match. Ini percobaan yang arus match ya. Kalau short ini gini, sama seperti yang tegangan tadi. Short ini yang kadang-kadang nggak nyala.
nanti bisa jadi ini ada yang nempel, ada yang ini harusnya nyala. Ini susahnya, nah ini ya, ininya nggak nempel kan. Nah kalau nempel gini, nah, harusnya begitu. Nah kondisi ini sama seperti yang tadi itu. Kalau kalau arusnya nyala gini, pada saat di titik ini ya tegangan di titik ini ada, itu secara teori. Ini cuma ya teknisnya ini, karena ini dari besi terus kadang-kadang enggak nempel, kadang enggak ya ini. Tapi yang penting kalian sudah bisa membuktikan ya, yang harusnya ini ada kan nyala, nah, tapi karena kondisi fisiknya seperti ini, kadang nyala atau enggak, dia jadi ada. Ya, harusnya gini. Oke, kira-kira gitu. Tahu ya, cara pengambilan datanya juga sama tadi itu. Pada saat arusnya tadi itu, arus di sini misalnya arus apa di sini nyala apa enggak, itu berapa ya, kalian lihat jaraknya. Nah ini kalau mamanya di titik ini nyala, ya kalian ukur arusnya dari sini ke sini. Oke ya, ini kebetulan nyala, ini mau nyala, ini tambah lagi. Ya, ini arusnya. Jadi di titik arus nyala ini, tegangan di sana itu secara teori Mati. ya, Oke, ada pertanyaan? Ini harusnya begini. Harusnya. Ini tuh buat lihat arusnya. Ini untuk apa? Praktikum untuk yang arus ini, unitnya. Kalau yang tadi itu, kalau ini diambil lampunya, geser di sini untuk tegangan. Cuma yang susah itu arus, karena di sini harus nempel semua. Oh ya, ini kalau nggak nempel, ini nempel baru nyala. Jadi teknis saja. Tapi idealnya ya harusnya kalau ini nyala ya nyala. Harusnya begitu. Kalau arus kan datar ini ya, ini tegangan. Gitu. Oh ini ya, nah ini. Nah, karena mahasiswa itu kadang-kadang ini ditekan kan, ditekan. Nah, ininya akhirnya kalah ini. Nah, ini akhirnya dilem. Nah, ini berapa kali ini? Ini ngelemnya nggak cukup sehari. Besok pas ada praktikum nggak bisa praktikum karena ini putus. Karena ya alatnya terbatas. Jadi gitu. Ya. Nah ini susahnya arus itu sejak dulu ya gitu tuh. Ini kelihatannya nempel tapi ininya nggak nempel ya. Seperti yang tadi itu. Jadi yang perlu diwaspadai dalam pengambilan data, kondisi short sama open, terutama short ini kan sudah anget ya. Ini kondisi short sama open. Kalau panas nggak bisa. Bukan gitu kan, bisa Rusak. jadi kalau kelamaan rusak. Kan kalau dalam dunia nyata kan beban itu nggak boleh open sama short ya. Apa-apanya harus match. Makanya nanti match itu anten, biasanya kita pakai beban antena ya. Makanya pemancar penerima itu ada beban anten, itu beban match. Itu seperti itu. Nah ininya kalau di sini aplikasi apa namanya
percobaannya pakai resistansi ini, beban match. Jadi nanti kalau kita coba pertama beban open, kemudian beban short, Beban open yang mana? Oh ini ini. terbuka Ya. sini. Jadi Terus ujungnya nggak ada bebannya ya. Kalau beban short, ininya ujungnya di ya. Kalau beban match pakai resistansi. Wes gitu aja. Kalau lampunya ditaruh di atas sini, ini berarti pengukuran tegangan. Kalau lampunya sini diambil, dicabut, ini pengukuran arus. Kalau ini pengamatan ya, kalau pengukuran itu kan pakai alat ukur ya, itu lebih mudah daripada pengamatan. Makanya praktikum ini lama karena sering ini salah pandang aja. Oh ini tadi terang, oh enggak ini yang maksudnya belum terang ataupun apa ini akhirnya menjadi pengambilan datanya bisa lama. Kalau sepakat ya mesti cepat ya ini aja dari terang. Tapi kalau pengukuran kan sudah jelas nilainya sekian. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke ya, tahu ya ini power supply-nya, ini sumber tegangannya, ini sumber dayanya ini ya, UF-nya ini saluran transmisinya, bebannya di ujung sana. Ini untuk tegangan, sini untuk arus. Kalau tegangan ini masangnya ini jangan kebalik ya. Nanti kalau ini lampu ini diambil, yang ada relnya ini untuk di sini. Nah lampunya untuk di sini, jangan kebalik. Walaupun bisa dipasang semua, tapi kalau gini kan nggak cocok ya, nggak bisa sini. Jadi ini sudah ada tempatnya untuk pemasangan relnya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nanti penulisan ini ya bagaimana? Sama. Cuma jarak aja. Kalau ini Nah, sama mamanya kalian centang aja. Misalnya arus ya berkebalikan, mamanya arus nyala. Dikasih keterangan di sini misalnya arus nyala ya. Ini kan nanti ada prosedurnya. Nyala dicentang, harusnya nyala. Ya, terus nanti di sini apa? Tegangannya berkebalikan, mamanya tegangannya di sini baru nyala atau tidak dicentangin aja. lihat tegangan nyalanya dari mana, Pak? Nah, tadi ini seperti ini kan digeser kan, Oh. digeser terus pas nyala, Oh, jarak waktu nyala jarak ini itu diatur ya? jaraknya. Ya, oke. Nah, gitu. Terus Pak, yang Mm-mm. ini Pak, ini apa? Nah, ini dari sini sampai ke sana itu berapa nutnya berapa kali? Dari sini ini mamanya ini nyala pertama, ya berarti nanti nut pertama ini dicentang, terus nanti jalan lagi yang kedua. Kedua berarti kan berarti ada di sini nanti berikutnya ada nyala lagi. Pokoknya berkebalikan. Kalau tegangannya nyala, ya kondisi yang di sini nanti arusnya Harusnya secara padam. teori, tapi dalam praktikumnya belum tentu juga karena teknis ininya kan pasti harus ini ditekan-tekan. Berarti pernah nanti diukur Jadi pernutnya. pernutnya ini kan not pertama, not kedua, not ketiga nyala, mamanya tegangan tadi ini kan tegangan, jadi dicentang aja, centang pertama, kedua, padam apa mati, terus yang ketiga dan seterusnya. Berkebalikan. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, ini nanti boleh agak ditekan dikit nggak Pak? Ya, silakan dikondisikan karena memang tidak ideal. Ini karena tidak ideal ini ya tadi itu ditekan akhirnya putus ininya. Nah itu ya kalian kondisikan bagaimana cara bisa itu. Aslinya kalau baik ya secara teorinya ya berkebalikan. Cuma dalam prakteknya kan ya tadi itu banyak kasus kan ininya bisa nempel enggak, seimbang ataupun. Kalau misal yang nyentuh dua ini cuman besi bagian sini doang nggak, yang sebelah sini Nah itu tadi kan nggak nyala kan, bisa jadi kan dia harus. harusnya itu dua-duanya nempel. Nah ini kan sepertinya nempel ya, tapi juga harus ditekan gini baru ya, nempel. Kalau nempel semua baru bisa. Ya, misalnya ukuran arus itu
Kalau tegangan gampang karena ininya datar ya. Kalau arus, nah ini kan kebetulan dia nempel. Tidak harus, kalau begini tidak harus nyalanya terang banget, enggak. Jadi ada pembanding, yang penting ini nyala, kalau digeser dia padam. Lihat kondisinya ya, ini pas nempel semua. Ini tapi nyalanya redup ya. Bisa jadi kalau ditekan dia tambah terang ya. Nempel semua. Katanya kalau ada tegangan di situ arusnya nggak? Ini arus, ya. Maksudnya Arusnya nyala gini ya, tegangannya di sini mesti padam. Berkebalikan. Ini dilihat mungkin di teorinya dicek lagi. Tapi tergantung kondisinya, tergantung pakai match short atau open yang tadi. Kecuali yang match ya. Kalau match itu dari awal sampai akhir itu tegangannya itu tadi kan kita coba kan nyala semua. Tapi kalau arusnya mati semua. Tapi kalau yang dua beban lainnya semua ada, baik tegangan maupun arus ada data semua. Artinya ada data semua itu ya ada padam, nyala, padam, nyala, padam. Oke, ada lagi? sudah Pak. Sudah. Kita coba yang belakangnya. Ini cabut dulu, biar nggak panas. Hangat.